Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi di kelas HI Kawas. Bukan, sorry, HI Kawasan. Politik dan Keamanan, pertemuan ketiga ya. Ini mohon maaf untuk kelas yang HE, yang pagi. Saya sebenarnya hari ini kurang sehat, benar-benar kurang sehat. Jadi saya telat tadi, baru bangunnya juga kesiangan. Jadi jujur mohon maaf banget belum bisa take over kelas pagi. Tapi untuk kelas HF nanti saya gabungin aja materinya. Eh, kita langsung ke topik sebenarnya. Kalian bisa lihat di slide pertemuan 2 dan 3. Kita lihat di slide nomor 7. Kita berbicara soal Indonesia dan strategi ya. Sebelumnya kita di slide nomor 6 kan kita berbicara soal Astagatra. Setelahnya itu kita berbicara soal strategi di slide nomor 7. Jadi kalau ada yang bertanya strategi itu apa? Strategi itu cara secara holistik ya. Jadi secara dari A sampai Z, dari kanan sampai kiri, depan sampai belakang, taktis, teknis untuk mendapatkan kemenangan. Jadi kalau kita berbicara soal um, teknis ya, atau taktis. Taktik itu apa sih? Taktik itu step by step mencapai tujuan. Nah, strategi itu kemenangannya dicari, main goalnya, final goalnya. Jadi kerangka rencana. Jadi rencananya sudah dibikin susun sedemikian rupa rapi, jangkanya jangka panjang. Jadi kalau taktik itu jangka pendek, strategi itu jangka panjang. Kalau taktik itu hanya melingkupi scope ya atau bidang-bidang tertentu saja yang sederhana, yang simple. Kalau strategi itu tidak, strategi itu benar-benar luas, benar-benar besar, melingkupi banyak hal, sehingga kerangka rencananya dan tindakannya sangat rumit sebenarnya. Jawab, tujuan itu adalah menjawab tantangan yang dihadapi. Kalau negara itu punya tantangan, misalkan soal ekonomi, misalkan soal politik, misalkan soal perang keamanan. Kayak kemarin, em, saya mantau reportase perkembangan demonstrasi di Jakarta terutama. Lalu ada bentrokan sore harinya. Sorry, dari siang ke sore itu ada bentrokan sampai malam ada pembakaran-pembakaran. Ini menunjukkan bahwa secara taktis pengamanan demo itu baru berisi untuk menahan supaya tidak sampai istana negara. Tapi kalau secara strategis pengamanan ibu kota berarti cukup lemah karena demonya berlangsung anarkis, terus ada pengerusakan, ada pembakaran. Nah ini sebenarnya eh, pengertian untuk menyelesaikan untuk menjaga keamanan itu bagaimana. Nah ini juga perlu dipahami sama kawan-kawan sekalian. Indonesia itu punya strategi nasional. Jadi Indonesia itu punya cara-cara politik, nanti dijalankan dengan cara strategi nasional. Makanya kalau kawan-kawan sekalian ada rencana pemerintah jangka pendek, rencana pemerintah jangka menengah, rencana pemerintah jangka panjang, RP, RPJP, RPJM, RJP gitu. Nah itu semuanya itu adalah strategi pemerintah. Yang netapin siapa? Politik nasional, pemerintah, presiden, kementerian, nanti disahkan oleh DPR, nanti diawasi oleh legislatif ya. Ada lembaga Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada Kejaksaan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membaca soal keamanan itu di slide nomor 9. Ada risiko, ancaman, penanggulangan, pertahanan secara mendalam dan asuransi, insurance. Saya akan ngebahas soal resiko. Anda naik motor, resikonya apa? Jatuh. Resikonya apa? Um, Ditabrak orang. Resikonya apa? Um, Habis bensin, mesti beli bensin. Resikonya apa? Mesti ke bengkel, servis bulanan, dan lain sebagainya. Itu resiko.
kemungkinan kejadian yang menyebabkan kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan jiwa misalnya kalau tabrakannya korban jiwa. Lalu ada ancaman. Ancaman apa? Ancaman itu lebih kepada resiko yang kita akan hadapin. Jadi kalau ada resiko kamu bawa motor itu kamu bisa jatuh. Berarti kamu secara realistis, berarti kita semua secara realistis memahami bahwa menaiki kendaraan bermotor mempunyai resiko kecelakaan. Itu ancaman. Sama kayak negara terancam dengan peningkatan kekuatan militer di Laut Cina Selatan oleh Tiongkok. Berarti pemerintah Indonesia dalam hal ini menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Tiongkok itu dapat mengancam pertahanan keamanan negara, sehingga mempersiapkan segala macam apa? Countermeasure atau penanggulangan. Jadi persiapan untuk mereka bawa pistol, saya bawa pistol, mereka bawa bazooka, saya bawa bazooka, mereka bawa pesawat tempur, bawa kapal perang, kita juga bawa hal yang sama dan lain dan sebagainya. Lalu ada pertahanan. Jadi pertahanan itu sesuatu yang dikategorikan sebagai cara membela diri. Nah, pertahanan itu macam-macam. Ada pertahanan individual, ada pertahanan kolektif ya, kelompok, ada pertahanan negara. Pertahanan negara sendiri pun nanti akan bersinggungan dengan keamanan. Keamanan itu lebih ke ensuring oneself safety. Jadi lebih berpendapat bahwa bagaimana saya mengamankan diri saya sendiri dan lingkungan saya. Sedangkan pertahanan itu lebih luas cakupannya. Kenapa tidak hanya entitas individual atau kolektif ya, atau kelompok, tapi benar-benar aset, gedung, terus hal-hal yang melingkupi dan lain sebagainya, keuangan. Makanya pertahanan itu cakupannya jauh lebih luas. Makanya lebih cocok untuk digunakan sebagai countermeasure ya, penanggulangan terhadap ancaman itu pakai pertahanan. Sedangkan untuk hal-hal yang bersikap individual maupun kolektif itu kita pakai keamanan. Makanya ada kepolisian. Dan terakhir ada insurance atau asuransi. Tingkatan jaminan dari sistem keamanan. Kita kalau berbicara asuransi, apa asuransinya negara ini akan aman? Ya ada yang tentara, ada kepolisian, ada eksekutif, ya yudikatif, ada legislatif. Suka atau nggak suka, sistem itu dibuat sebenarnya untuk insurance atau asuransi bahwa negara ini akan berjalan dengan baik. Walaupun secara realitas akan tetap naik turun. Segalanya itu tetap bisa dinamis dan dinamik ya. Jadi balik lagi ke masalah hubungan internasional, bahwa kalau kita berbicara Polkam ya, politik tadi udah kita bahas kemarin, lalu kita ada keamanan. Ya keamanan itu keadaan bisa menanggulangi atau bisa bebas dari bahaya. Itu keamanan. Terakhir slide 10, saya stop dulu di sini karena nggak pengen panjang-panjang. Keamanan nasional itu merujuk pada kebijakan publik untuk memastikan bahwa keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi, militer, dan menjalankan diplomasi dalam damai maupun perang. Jadi keamanan nasional merupakan perluasan makna dari keamanan yang mempunyai arti dan lingkup sempit. Jadi kalau keamanan itu secara mendasar itu dia tuh punya lingkupnya kecil, ada keamanan manusia, ada keamanan ekonomi, ada keamanan barang, ada keamanan keuangan, ada keamanan kolektif dan sebagainya. Itu tergantung variabel. Tetapi kalau keamanan nasional semuanya masuk ke dalam situ. Dan keamanan nasional nilainya strategis. Jadi kalau kita berbicara soal Kamnas, maka tidak bisa berbicara soal polisi atau tidak hanya berbicara soal tentara, tapi semua aspek di situ masuk. Jadi kalau ada berbicara dikotomi itu apa? Dikotomi adalah pemisahan, pembedaan, kasih barrier, kasih pemisah gitu. Jadi nggak ada lagi dikotomi TNI Polri, dikotomi kejaksaan kejaksaan dengan polisi, dikotomi soal legislatif, yudikatif,
eksekutif, soal keamanan, nggak bisa. Karena semuanya masuk ke situ. Karena berbicara soal keamanan nasional. Kalau keamanan nasional, variabelnya itu negara. Kalau variabel negara, pastilah strategis. Karena semua aspek IPO, Lexos, But, Hankam masuk semua. Astagatranya masuk di situ. Maka dari itu, buat kawan-kawan sekalian, kalau kita berbicara soal politik, tadi kita pertemuan sebelumnya kita berbicara soal geopolitik, pertemuan sekarang kita berbicara soal keamanan. Nah, kalau digabungkan, geopolitik dan keamanan, national security itu sangat berkaitan erat karena nantinya berhubungan dengan masalah balance. Jadi kalau HI akan balance of power, nanti ada balance of influence, nanti akan bersinggungan semuanya karena negara tadi jadi individu, jadi negara tadi menjadi sebuah individu yang akan terkaitan, jadi punya kolektif. Demikian pertemuan kita saat ini, kali ini ya. Mohon maaf terlalu singkat, karena juga saya jaga kondisi juga, dan saya harap juga kalian semua menjaga kondisi, tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur.